Selamat datang di channel KDR Multimedia. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal latihan atau penilaian harian pada Google Form. Baik, seperti biasa, langkah pertama, pastikan terlebih dahulu jaringan internetnya. Jika sudah stabil, silakan membuka browser dan login ke Google Drive-nya masing-masing. Baik, jika sudah login ke Google Drive-nya, kita akan mulai untuk membuat form Google terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian pilih lainnya dan ada Google Formulir dan pilih dari template. Di sini sudah tersedia beberapa template. Kita akan membuat soal latihan atau soal penilaian, berarti pada sub pendidikan. Di sini ada kuis kosong atau penilaian, bisa dipilih bebas. Saya akan pilih yang penilaian. Baik, ini adalah tampilan dari Google Form dengan template penilaian. Di sini terlihat ada poin total, dan yang pertama kita lihat di sini bisa disesuaikan temanya. Jadi ini ada gambar header, ini bisa kita ganti sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Saya akan ganti dulu. Kita pilih unggah dan cari. Sini saya sudah menyiapkan satu folder khusus untuk pembuatannya. Ini. Sudah, langsung klik selesai. Baik, untuk header, gambar headernya sudah berubah. Dan berikutnya warna temanya, saya akan pilih yang ini, dan latar belakangnya sudah. Kemudian di sini ada gaya font, ada dasar, dekoratif, ada formal, ada lucu. Saya menggunakan dasar saja, gaya font dasar. Baik, jika sudah, kemudian kita akan lihat dulu ke sini. Ini icon pratinjau. Kita lihat terlebih dahulu. Ini tampilannya. Jadi nanti ketika peserta didiknya masuk ke link Google Form ini, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada setelan. Kita lewat dulu saja. Baik. Langkah berikutnya kita akan buat judulnya. Kita nanti akan buat di sini judul Google Form-nya apa. Kemudian ini kita delete dulu saja, kita hapus dulu saja. Kita akan buat dari awal kembali. Baik, kita akan buat judul Google Form-nya terlebih dahulu. Saya akan memberi judul dengan latihan soal bahasa Sunda kelas 5. Ini. Kemudian di deskripsinya saya akan ketik pengajaran 7, kemudian dengan judul makanan bergizi. Kemudian saya enter lagi indikator mengetahui kalimat hanyalah
Jadi dua indikator di judul form. Saya menggunakan judul latihan soal bahasa Sunda kelas 5, kemudian keterangan pengajaran 7 tentang makan bergizi, kemudian indikatornya mengetahui kalimat penyeluruh dan mengetahui kata kantetan. Jika sudah dibuat judul untuk Google Form-nya, berikutnya kita akan tambahkan bagian. Kita lihat dulu, perhatiin jauh. Ini tadi judulnya, judul Google Form-nya, latihan soal pengajaran, kemudian berikutnya. Ini. Oke, kembali dulu. Jadi kalau kita mengklik tambahkan bagian, nanti tampilan seperti tadi gitu ya. Jadi ketika muncul pada Google Form-nya, itu tidak langsung muncul semua poin-poin pertanyaan, tapi akan satu persatu munculnya. Di bagian kedua, ini kita lihat dulu. Saya sudah membuat panduannya soal latihan bahasa Sunda kelas 5. Ini biasanya ada kop sudah, dan di sini ada identitas ya, identitas peserta didik. Sehingga saya harus buat dulu di bagian kedua. Bagian kedua ini adalah identitas peserta didik. Oke. Di bagian kedua, identitas peserta didik, kita akan tambahkan dulu poin-poin pertanyaannya. Pertama, saya akan munculkan tanggal. Ya, tanggal. Jadi nanti peserta didiknya mengerjakan pada tanggal berapa. Untuk kunci jawaban abaikan dulu, tidak perlu. Kemudian di sini ada wajib diisi, kita aktifkan ya, sehingga ketika kosong ini tidak akan melanjutkan ke bagian berikutnya, harus diisi, wajib diisi. Setelah tanggal, saya akan tambahkan lagi nama peserta didik. Di sini jawabannya menggunakan jawaban singkat ya, karena memang tidak akan panjang kalau nama peserta didik. Sama kunci jawaban abaikan dan wajib diisi diaktifkan. Baik, berikutnya kita tambahkan lagi setelah nama peserta didik adalah kelas. Untuk kelas bisa menggunakan jawaban singkat atau juga bisa berupa option kelasnya. Saya menggunakan drop down karena form ini nanti akan digunakan oleh dua kelas di kelas 5. Kalaupun hanya satu kelas ya cukup satu kelas saja, opsinya diisi dengan satu kelas. Kelasnya 5 Aisyah, yang keduanya kelas 5 baik. Oke, kunci jawaban sama, tidak perlu diisi, kemudian wajib diisi. Oke ya, jadi di bagian pertama tadi ada judul, silahkan dibuat judulnya dulu, judul Google Form-nya. Bagian kedua, identitas peserta didiknya, terdiri dari tanggal, nama peserta didik, dan kelas. Jika sudah, kita tambahkan bagian lagi. Di bagian ketiga, ini kita akan ya, biasanya kita ada tulisan basmalah terlebih dahulu, maka kita munculkan saja dengan instruksi silahkan baca basmalah terlebih dahulu. Oke, tulisan basmalahnya mau diketik silahkan, atau juga bisa dengan gambar. Sini ada pilihan ya, tambahkan gambar. Kemudian di sini kita cari. Saya sudah menyiapkannya, lafaz basmalah. Tinggal dipilih dan open. Oke, di sini sudah muncul. Ya, nanti kita akan lihat dulu di perhatiin jauhnya.
kopnya, kemudian ini tadi judul bagian ke-1, judul Google Form. Berikutnya ini masih akan muncul kop dan judul akan selalu muncul di setiap bagian. Berikutnya identitas peserta didik tadi ya, tanggal ini harus diisi, kemudian nama peserta didik harus diisi dan kelasnya juga harus diisi. Berikutnya tidak akan bisa karena di sini belum terisi sehingga tidak akan bisa melanjutkan. Harus diisi terlebih dahulu baru bisa melanjutkan. Silahkan baca basmalah terlebih dahulu ya. Jadi ini tampilannya ya. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini baru kita akan masuk ke soal, poin-poin soalnya. Kita akan buat dengan cara sama, kita tambahkan bagian dulu di bagian keempat berarti ya. Saya akan kasih judul soal A1 ya. Bagian A nomor 1 gitu ya. Soal A1 maksudnya soal bagian A nomor 1. Kita tambahkan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Kita tinggal copy pertanyaannya, copy dan dipaste di sini. Angka satunya kita delete saja. Kemudian di sini optionnya kita pilihan ganda PG dan tinggal di copy kembali pilihan gandanya, optionnya A sampai D, copy dan tinggal paste. Otomatis semuanya sudah terpaste di sini. Kalau sudah, di sini kita sama wajib diisi harus aktif. Kemudian karena ini berupa soal, kita kunci jawabannya harus dimunculkan. Kunci jawabannya adalah di sini bedana karedok jeung lotek nyata dina bahana lotek malah labna asa karedok ma'ata. Ya, ini jawabannya, kunci jawabannya. Kemudian poinnya 1. Ya, kalau PG biasanya 1 poinnya. Jika sudah, ketik selesai. Ya. Baik, ini adalah soal ke-1. Berikutnya kita akan lanjutkan ke soal kedua. Supaya tidak tambah bagian lagi, cukup dengan kita duplikasi saja soal ke-1 ini. Klik di titik 3, kemudian ada duplikasi bagian. Di sini sudah muncul duplikasinya, kita rubah jadi soal A2. Kita soalnya dirubah. Copy dan paste. Gandanya ini optionnya kita delete dulu ya, kemudian kita paste kita copy dan paste di sini. Kemudian sama kunci jawabannya kita rubah dulu. Sangkan kausup kana kadaharan sehat lalab pikeun bahan nyian karedok teh kudu kumbah kucai bersih ya. Kemudian poinnya sudah. Jawabannya B, selesai. Baik, di sini sudah mau dimasukkan 2 soal. Sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya, kita perhatiin jauh dulu. Ini kembali kop judulnya, kemudian ada identitas peserta didik. Ini kita isi dulu. Berikutnya, silakan baca basmalah terlebih dahulu. Oke, dan ini soal A1. Jadi tidak langsung numpuk 2 soal, tapi per soal ya, dibagi-bagi agar memudahkan peserta didik juga. Ini soal A1, tadi jawabannya A, kemudian berikutnya B dan bisa kirim ya. Tapi nanti karena kita ini soalnya ada 10 soal. Oke, kita lanjutkan dengan soal ketiga.
sepertinya akan saya percepat saja. Oke, kita sudah memindahkan semua soal latihan bahasa Sunda ini ke Google Form kita. Dan terakhir kita bagian ini ucapkan alhamdulillah. Kita tambahkan gambar. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Kita tinjau kembali, ini kopnya, kemudian ini judul dari Google Formnya, bisa diisi dengan judul besarnya latihan soal bahasa Sunda, dan deskripsinya bisa dimunculkan di bawahnya. Berikutnya identitas peserta didik, kita ada tanggal, kemudian ada nama peserta didik dan kelasnya. Kemudian silakan baca basmalah terlebih dahulu. Masuk ke soal, ada soal A1, kita tinggal pilih soal A2 nya. Kemudian ini soal 3. Kemudian ini ada soal keempat. Kemudian ini ada gambar. Ini isian. Dan ini ada dan ini terakhir sebelum dikirim, di Gesang Sian Sadayana, kemudian ada
adalah ada yang perlu ditambahkan di akhir. Ini kita keterangan, silahkan cek kembali jawabannya sebelum silahkan dicek kembali jawabannya sebelum dikirimkan ke guru bahasa Sunda. Oke, kembali dulu. Jika sudah yakin, kita tinggal klik kirim dan kita bisa lihat skor dulu. Ini ternyata 12, salah. Oke, kita sudah berhasil membuat form untuk penilaian atau latihan soal bahasa Sunda. Silakan bisa dicoba untuk mata pelajaran masing-masing. Sekian, terima kasih. Kemudian ketika kita akan mengecek respon atau jawaban peserta didik kita bisa buka kembali Google Formnya, kemudian di pilihan respons itu kita bisa lihat ya, jawaban-jawaban yang masuknya, grafiknya semuanya bisa terlihat di sini. Dan jika kita akan mengekspor ke Google ke Microsoft Excel, kita tinggal klik ini, buat spreadsheet baru, penilaian hasil, dan kita klik buat. Ini kita bisa lihat nanti masuknya pada tanggal berapa dan jam berapa muncul di sini, dan skornya bisa terlihat. Kemudian tanggal pengisian tadi nomor peserta didik, ini jawabannya dijawab oleh peserta didiknya. Oke, kita kembali ke Google Drive kita. Di sini kita muncul ya, ada hasil penilaian tadi dan ini form penilaiannya.